Selamat malam. Selamat malam deh. Iya. Sebelumnya terima kasih Bang telah menyempatkan hadir di Zoom meeting ini. Ini juga mungkin kali pertama kita bertemu secara tatap maya. Iya. Izin memperkenalkan kembali Bang, nama saya Sri Anten Fauzia, biasa dipanggil Anten. Saya dari Pendidikan Musik Unila angkatan 19. Saya kebetulan juga rekan dari Angelina Santauli. Saya kenal Abang melalui beliau. Angel. Oh iya, beberapa hari yang lalu juga saya sempat menghubungi Abang untuk menyatakan apa ya? menghubungi Abang untuk maksud dan tujuan saya. Nggak apa-apa deh, santai aja. Iya. Soalnya berapa lalu ada ngisi wedding juga, jadi baliknya malam mulu. Sorry ya. Gak apa-apa Bang. Iya. Sibuk Bang. Oh ya, sebelumnya saya kan sudah memperkenalkan diri. Sekarang silahkan Abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dudu Hutagalung ya, biasa dipanggil Dudu. Sebenarnya baru juga sih kelar kuliah tuh 2020 dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Sekarang lagi bekerja di Halodoc Indonesia tapi di Palembang. Tapi side jobnya memang ikut entertainment wedding gitu sih. Gitu aja sih profil singkat. Untuk awal mula Abang berkecimpung di musik itu bagaimana ya Bang pertamanya? Pertamanya sih ceritanya dulu SD emang sudah les, dulu sempat les tapi cuma berapa tahun doang. Lalu emang pertamanya paling minat tuh di SMA. Jadi di SMA itu ikut kayak komunitas piano gitu ya di Palembang. Lalu sering sharing di sana, sering jamming. Lalu kelas 2 SMA sudah ikut kayak manajemen wedding gitu. Jadi sering juga dulu bolos sekolah gara-gara kalau pagi ngisi breakfast di hotel ya. sering bolos dulu pas SMA. Lalu kalau agak ke profesional yang menghasilkan di kelas 3 akhir sih, yang benar-benar terjun ke ikut benar-benar serius di bidang wedding entertainment ya, khususnya ya. Kalau musik itu masuk orkestra ya. Kalau awalnya sih emang dari hobi sih, dari hobi ya, dari kecil. Iya, dari hobi, dilatih dari kecil. Tapi dari kecil cuma iseng-iseng doang. Tapi emang di SMA sih terus juga bertemu mungkin teman-teman yang hobi musik juga ya, jadi lebih semangat aja. Itu pertamanya diajakin apa gimana Bang? Nah, sebenarnya dulu SMA kayak ada komunitas juga gitu, kayak latihan band-band gitu ya. Baru kayak ikut antar SMA dulu kan, dulu sih masih sering ada festival ya. Sekarang suaranya kurang jelas. Kecil ya suaranya. Ini udah kedengeran belum? Sudah. Gini ya kalau pakai Zoom. Iya sih, itu sih secara garis besarnya gitu sih, dari hobi. Terus berarti seriusnya itu SMA kelas 3 ya Bang? Udah mulai itu kayak berpenghasilan gitu ya Bang? Iya, jadi kelas 2 sebenarnya sih dulu SMA kelas 1 itu udah kayak ngisi ke kafe, tapi kan ya paling enggak terlalu menghasili, cuman buat seneng-seneng doang gitu kelas 1. Baru pas kelas 3 benar-benar kita saya ini istilahnya kayak ngelamar ke entertainment gitu, diseleksi baru bisa ikut timnya gitu, grupnya gitu sih. Abang di situ sebagai apa di entertainment itu? Kalau dulu sih sampai sekarang tetap ini isi kayak keyboard sama piano sih biasanya. Iya, paling kalau ada 2 orang abang ngalah jadi filler doang gitu, kayak ngisi string, ngisi brass section gitu doang sih.
Terus kan abang udah lama tuh dari kelas 3 SMA, berarti sekitar tahun berapa tuh? 2000 tahun 2016. ya. Berarti nih Pak, sejak kita masuk 2019 awal itu kan kita udah memasuki masa pandemi itu Bang. Nah kira-kira ada gak tantangan yang abang hadapi selaku praktisi musik dalam segi komersial ataupun pengkaryaan abang itu sendiri masuk di era pandemi? Kalau pandemi sih emang kalau awal pandemi emang kacau banget sih itu. Bukan hanya kita aja, semua orang juga kena. Iya. Dari semua aspek ya. Iya. Tapi kalau di musik emang kena sih. Jadi kayak benar-benar klien tuh membatasi banget semua pergerakan ya. Jadi entertainment tuh nggak cuma musik doang, seperti biasanya di event wedding kan seperti ada dancer segala macem, tim yang segala macam, lighting segala macam yang berpengaruh. Tapi kalau musik sih berpengaruh banget ya, beberapa itu dalam berapa tahun tuh ada beberapa klien yang nggak jadi ya. Pasti. Karena dalam artian jadi misalnya klien A dia minta paket misalnya yang full orkestra gitu kan sekitar 40 orang tuh. Jadi dia sudah siapin segala macem, tapi gara-gara pandemi pasti di-cut segala macem. Jadi paling enggak cuma keyboard doang. Yang paling berpengaruh sih kawan-kawan yang emang mencari nafkah di musik itu. Iya, kalau kakak kan agak terbantu karena memang ada kayak pekerjaan yang menetap gitu kan. Syukur masih ada. Tapi bagi teman-teman yang emang terjun ke musik itu sendiri ya sangat berpengaruh sih. Sampai teman-teman abang ada yang sampai menjual motornya buat hidup. Misalnya menjual saksofonnya banyak tuh di OLX banget. Iya deh, karena gimana ya, apalagi konteksnya dalam rumah tangga yang ibaratnya yang udah menikah gitu kan, memang harus mencari cara buat keluar dari situasi itu sih. Memenuhi kebutuhan. Iya, untuk memenuhi itu sih. Tapi syukurnya masih diberi rezeki sih untungnya. Lama itu berarti sekitar 2 tahun ya kita ini. Cukup lama. Iya, cukup lama sih deh. Malah sempet pas setahun berlalu tuh kan ada wedding, abang malah diusir oleh polisi tuh di pertengahan. Oh iya. Iya, tapi nggak usah disebut lah nama hotelnya. Iya, hotelnya cukup besar di Palembang, cukup besar. Tapi emang ya mungkin gara-gara ketat ya, dan memang lagi jadwal patroli mungkin. Ya ada sih kejadian itu, lucu juga sih. Jadi itu pernikahannya juga dibubarin apa ininya aja? Jadi cuman dikasih nih deh, kayak dikasih arahan. Jadi ibaratnya di seksi acara itu kayak sampai benar-benar kayak selesai tos gitu pengantin baru dibubarin gitu sih. Dibatasi. Jadi acara tetap berlangsung sampai roundnya habis baru disuruh bubar gitu aja sih. Gak langsung yang disuruh balik. Dikirain langsung pulang. Iya gitu sih. Ada tas gitu nih pandemi ini. Terus kemarin juga Anton sempat melihat Instagram abang sih, abang suka buat musik-musik gitu ya bang? Produser musik. Kadang iseng doang sih, nggak terlalu sih. Soalnya kalau produksi musik tuh deh waktunya lama banget, mencari ini yang paling brainstormingnya gitu, cari ide-ide. Iya. Makanya kalau abang buat jingle lagu tuh lama banget, dan pasti sering sharing sama orang karena kan susah banget buat jingle. Iya. Lagu iya gitu sih. Jadi nggak terlalu ini juga. Kalau produksi musik iseng aja. Iseng doang. Gabut. Iya. Gabutnya berkualitas ya bang. Juga aja sih. Gitu. Terus, berarti akhir-akhir ini yang ibaratnya kayak udah mulai normal gitu ya bang, ngisi-ngisi acara? Kalau sekarang sih udah terlist dengan baik sih, udah mulai normal lagi. Udah mulai normal karena yang mungkin tahun kemarin yang pending atau yang ada rencana plan ulang buat wedding, kayaknya tahun ini udah normal sih. Dan
setelah Lebaran tuh banyak banget yang mau nikah. Benar-benar ini sih syukur juga sih udah. Jadi teman-teman yang emang mencari nafkah di bidang musik benar-benar tertolong sih. Apalagi sekarang kafe kan udah bisa buka sampai yang jam malam ya, bisa jam 12 juga bisa. Kalau dulu mah Jadi sampai jam 9 nih. Iya, dulu kesel banget orang pulang kerja jam 7 ya udah tutup. Nggak bisa nongkrong. Tapi enggak. Iya, tapi sekarang sih sudah mulai terbantu sih deh. Apalagi sekarang juga di Palembang udah banyak yang pakai live musik ya. Jadi teman-teman yang Iya sih. hidupnya emang dari situ terbantu aja gitu aja. Terus waktu pandemi kemarin gimana tuh strategi abang? Kayak bagaimana menghadapi semua itu keterpurukan di masa pandemi? Gini deh, kalau di pandemi jadi abang banting setir jadi ininya, jadi kayak editor ini choir gitu, live choir. Jadi seperti apa ya contohnya? Jadi ketika pandemi itu kan banyak perusahaan yang mengadakan gathering itu lewat Zoom. Nah, jadi teman-teman musik yang memang bisa di bidang sound system itu terbantu juga sih. Jadi kayak contohnya ada kemarin ada PT Motul itu bergerak di bidang oli ya. Jadi buat gathering dia kemarin pakai tim yang benar-benar virtual gitu. Jadi teman-teman band juga ada dipanggil buat ngisi event itu. Ada juga beberapa kayak launching motor tuh. Biasanya kalau adek perhatiin di YouTube kan ada tuh launching motor, Honda Beat segala macam. Itu teman-teman di Palembang banyak juga dipakai buat launching gitu sih. Jadi abang kemarin jadi larinya ke dunia Zoom juga sih. Jadi terbantu. Iya, jadi terbantu deh seperti editor kayak apa ya? Kayak virtual konser gitu, kayak adek pernah kayak lihat yang gede di Indonesia yang kayak Erwin Gutawa ya, yang buat apa namanya segala macam gitu, biola, orkes gitu. Tapi yang sederhana sih gitu. Iya, ngide-ngide sih deh. Jadi memang di pandemi ini kita disuruh berpikir kreatif banget. Iya. Jadi gak mentok di satu sisi doang gitu. Sekarang abang itu bekerja di musik ini kayak sampingan gitu ya bang? Iya, side job. Tapi kadang dari side job ini lebih gede malah daripada pada kerjaan utama, dan kerjanya juga santai dan paling enggak gimana deh ya, santai dan benar-benar fun aja soalnya enjoy kan. Ya apalagi hobi kan pekerjaan yang paling enak, pekerjaan paling enak adalah hobi. Iya, jadi kayak nggak terasa gitu, udah kelar aja udah. Itu sih bang yang mau Anten ambil untuk wawancara kali ini, mungkin mengenai pandemi dan bagaimana cara abang menghadapi itu. Iya. Pokoknya di pandemi ini memang mungkin kalau orang yang musik itu harus benar-benar kreatif lah, bagaimana menciptakan ini. Mungkin dia bisa buat cover YouTube atau gimana di masa pandemi. Itu juga bisa jadi kayak apa tuh, kayak selebgram promo gitu ya, atau ya gitu sih, ikut kompetisi yang serba online, jingle seperti dan lain-lain macam-macam kan banyak juga tuh selama pandemi mengikuti ya seperti iya, seperti kayak pas awal pandemi itu BNN tuh buat jingle yang gede-gedean tuh, tapi seluruh Indonesia. Ya, jadi kayak teman-teman tuh emang disuruh berpikir secara kreatif, harus banting setir sih supaya bisa ini. Soalnya juga udah era digital semua kan sekarang. Mungkin nanti bisa yang band itu digantiin dengan kayak sequencer dan lain-lain, kita nggak tahu. Ya, sekarang kan jago pakai sequencer semua kan. Iya. Teknologinya udah makin canggih. Iya, gitu sih dah. Kita diajarin untuk kreatif sih. Tapi kalau kita pandang sisi positifnya dari pandemi, benar orang-orang tuh paksa untuk maju digital. Iya. Ada hikmahnya.
Ya, baik yang tua, baik yang muda. Yang tua juga kan contohnya aja contoh kecil. Iya, contoh kecilnya aja kan seperti guru kan, yang dulu cuman foto sekarang serba kirim email dan lain-lain. Iya. Mungkin bisa kita akhiri Bang pertemuan tatap maya ini. Abang juga mungkin butuh waktu untuk istirahat. Terima kasih sebelumnya Bang. Salam kenal juga dari saya pribadi. Salam kenal. Iya, Sri. Salam kenal Sri. Iya. Ya. Ya udah selamat malam Anton, sukses terus kuliahnya sama Angel juga. Sukses juga buat Abang, semoga lancar terus, baik pekerjaan utamanya ataupun pekerjaan sampingannya. Thank you ya. Terima kasih Abang, sampai jumpa lagi.